Salam budaya, salam pariwisata. Tulungagung memiliki berbagai macam daya tarik wisata yang elok dan indah. Panorama alam yang menawarkan pesona mengagumkan. Wisata buatan, beragam jenis UMKM ekonomi kreatif, wisata kuliner modern dan tradisional, dan didukung penginapan yang nyaman. Selain itu, kekayaan budaya serta peninggalan religi masih dijaga dan dilestarikan dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung hingga saat ini. Salam kebajikan, Rahayu. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di pesisir selatan Jawa Timur yang dianugerahi berbagai potensi wisata, mulai dari wisata alam, pantai yang membentang, deretan gunung yang menghijau, wisata buatan, wisata kuliner. Untuk adik-adik SMK 3 Boyolangu menempati sisi kiri atau sisi kanan ya. Jadi satu lembaga, satu plotting tempat duduk. Oke, terima kasih. Kaos bisa dipakai sekarang. Ekonomi kreatif yang masih terus dikembangkan sampai saat ini. Pandemi yang melanda negeri ini jangan membuat kita semua terpuruk dalam keputusasaan. Sektor pariwisata. Oke, selamat datang di Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Tentunya pada pagi hari ini tetap semangat, dan untuk teman-teman dari SMK Negeri 3 Boyolangu tetap semangat untuk mengikuti program belajar bersama di Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sadi Sadi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dan tentunya untuk t-shirt bisa dibawa pulang ya. Itu untuk oleh-oleh dari Museum Daerah Kabupaten Tulungagung untuk adik-adik semua. Kalau bisa di laminating ya, pen awet, kenang-kenangan. Menjelang pagi, sewajar menampakkan diri, terdengar riuh ocehan burung sambil menari. Duduk berdiri dan ku tambah energi, berharap hari ini hujan tak turun lagi. Aku tahu hari ini hari Minggu dan aku pasti sangat siap untuk berlibur, hanya sekedar untuk memanjakan lidahku, mencari ketenangan pikiran, jiwa dan kalbu. Tanpa pikir panjang, aku pun berangkat dengan setelan terbaik dan sepatu yang aku sikat. Setiap perjalanan, nikmati pemandangan, bersih hijau aslinya sungai dan hutan, ramah santun, ucapan selamat datang, senyum ikhlas, itu yang kurasakan. Sembari minum kopi sambil aku mengagumi, ternyata asik juga berwisata di kota ini. Tulungagung kutha pariwisata, sugih bondo arupa seni budaya. Ayo padha lestarekno jejeg ati ngumateni, Tulungagung dadi endalan rembaka. Tulungagung kutha pariwisata, sugih bondo arupa seni budaya. Ayo padha lestarekno jejeg ati ngumateni, Tulungagung dadi endalan rembaka. Dan kuliner, wisata alam hingga budaya yang akan memanjakan 5 panca indera dengan merasakan, melihat dan mendengar, mengecap serta aroma yang telah diciri khaskan. Coba lihat banyak jejak peradaban agar engkau tahu bentuk dari kekayaan yang tak pernah hilang dari garis sejarah. Jika kau mengerti dan terus selalu berbenah, lagi-lagi sampah selalu jadi masalah. Jika terus begini alam semakin marah, selalu berpikir jernih dan harus tetap bijak, pakai hati nurani dalam segala hal bertindak. Jangan sampai hanya memanfaatkan, mengambil lalu setelahnya engkau hiraukan. Siapa saja boleh mengambil ikan di sungai, namun jangan sampai air keruh karena lalai. Tulungagung kutha pariwisata, sugih bondo arupa seni budaya. Ayo padha lestarekno jejeg ati
jejak peradaban, agar engkau tahu bentuk dari kekayaan yang tak pernah hilang dari garis sejarah. Jika kau mengerti dan terus selalu berbenah, lagi-lagi sampah selalu jadi masalah. Jika terus begini alam semakin marah. Selalu berpikir jernih dan harus tetap bijak, pakai hati nurani dalam segala hal bertindak. Jangan sampai hanya memanfaatkan, mengambil lalu setelahnya engkau hiraukan. Siapa saja boleh mengambil ikan di sungai, namun jangan sampai air keruh karena lalai. Tulung Agung kutha pariwisata, sugih bondo arupa seni budaya. Ayo padha lestarekno jejeg ati ngrumateni Tulung Agung dadi endalan rembaka. Tulung Agung kutha pariwisata, sugih bondo arupa seni budaya. Ayo padha lestarekno jejeg ati
Joy, Mas. Salam budaya, salam pariwisata. Tulungagung memiliki berbagai macam daya tarik wisata yang elok nan indah. Panorama alam yang menawarkan pesona mengagumkan. Wisata buatan, beragam jenis UMKM ekonomi kreatif, wisata kuliner modern dan tradisional, dan didukung penginapan yang nyaman. Selain itu, kekayaan budaya serta peninggalan religi masih dijaga dan dilestarikan dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di pesisir selatan Jawa Timur yang dianugerahi berbagai potensi wisata, mulai dari wisata alam, pantai yang membentang, deretan gunung yang menghijau, wisata buatan, wisata kuliner, wisata religi, wisata budaya, desa wisata, adanya manusia purba,
perpaduan tradisi Majapahit dan Matraman, peninggalan situs candi sejarah yang terus dilestarikan, hingga potensi ekonomi kreatif yang masih terus dikembangkan sampai saat ini. Pandemi yang melanda negeri ini jangan membuat kita semua terpuruk dalam keputusasaan. Sektor pariwisata adalah harapan nyata untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Dengan senantiasa menggaungkan sabta pesona, kita yakin Tulungagung bisa. Salam pariwisata, mari berwisata di Jatim saja, di Tulungagung saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Sadi Sadi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sewajar menambahkan diri, terdengar riuh ocehan burung sambil menari. Duduk berdiri dan ku tambah energi, berharap hari ini hujan tak turun lagi. Aku tahu hari ini hari Minggu dan aku pasti sangat siap untuk berlibur, hanya sekedar untuk memanjakan lidahku, mencari ketenangan pikiran, jiwa dan kalbu. Tanpa pikir panjang, aku pun berangkat dengan setelan terbaik dan sepatu yang aku sikat. Setiap perjalanan, nikmati pemandangan, bersih hijau aslinya sungai dan hutan. Ramah santun, ucapan selamat datang, senyum ikhlas, itu yang kurasakan. Sembari minum kopi sambil aku mengagumi, ternyata asik juga berwisata di kota ini. Tulungagung, kutha pariwisata, sugih bondo arupa seni budaya. Ayo padha lestareno jejeg atimu mateni. Tulungagung dadi endalan rembaka. Tulungagung, kutha pariwisata, sugih bondo arupa seni budaya. Ayo padha lestareno jejeg atimu mateni. Tulungagung dadi endalan rembaka. Dan kuliner, wisata alam hingga budaya yang akan memanjakan 5 panca indera dengan merasakan, melihat dan mendengar, mengecap serta aroma yang telah diciri khaskan. Coba lihat banyak jejak peradaban agar engkau tahu bentuk dari kekayaan yang tak pernah hilang dari garis sejarah. Jika kau mengerti dan terus selalu berbenah, lagi-lagi sampah selalu jadi masalah. Jika terus begini alam semakin marah, selalu berpikir jernih dan harus tetap bijak, pakai hati nurani dalam segala hal bertindak. Jangan sampai hanya memanfaatkan, mengambil lalu setelahnya engkau hiraukan. Siapa saja boleh mengambil ikan di sungai, namun jangan sampai air keruh karena lalai. Tulungagung, kutha pariwisata, sugih bondo arupa seni budaya. Ayo padha lestareno jejeg atimu mateni. Tulungagung dadi endalan rembaka. Dan kuliner, wisata alam hingga budaya yang akan memanjakan 5 panca indera dengan merasakan, melihat dan mendengar, mengecap serta aroma yang telah diciri khaskan. Coba lihat banyak jejak peradaban agar engkau tahu bentuk dari kekayaan yang tak pernah hilang dari garis sejarah. Jika kau mengerti dan terus selalu berbenah, lagi-lagi sampah selalu jadi masalah. Jika terus begini alam semakin marah, selalu berpikir jernih dan harus tetap bijak, pakai hati nurani dalam segala hal bertindak. Jangan sampai hanya memanfaatkan, mengambil lalu setelahnya engkau hiraukan. Siapa saja boleh mengambil ikan di sungai, namun jangan sampai air keruh karena lalai. Tulungagung, kutha pariwisata, sugih bondo arupa seni budaya. Ayo padha lestareno jejeg atimu mateni. Tulungagung dadi endalan rembaka. Tulungagung, kutha pariwisata, sugih bondo arupa seni budaya. Ayo padha lestareno jejeg atimu mateni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendamping dari SMK 1 Tulungagung dan SMKN 3 Boyolangu Tulungagung. Yang terhormat kedua narasumber yang akan memberikan materi pada hari ini. Yang terhormat Bapak Winarto Esos yang hari ini selaku moderator. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka belajar bersama tentang koleksi museum yang pada hari ini akan langsung ke acara inti karena acara telah dibuka pada hari Senin kemarin. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu dan supaya materi tersampaikan dengan baik, acara inti akan segera dimulai. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa hadir di halaman museum ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak halangan suatu apapun. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendamping, yang kami hormati Bapak narasumber dan adik-adik semuanya yang berbahagia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Pendamping yang telah bersedia mengirimkan siswanya datang ke museum. Adik-adik hari ini datang ke museum dijemput bis dan ada yang berjalan ya karena sangat dekat. Gimana? Senang? Alhamdulillah. Untuk hari ini adik-adik datang ke museum dijemput atau difasilitasi oleh pemerintah. Tapi untuk ke depan adik-adik bisa datang langsung ke museum, apalagi yang SMK Tulungagung paling dekat itu kalau ada jam kosong bisa atau jam pelajaran yang ada kaitannya sama sejarah bisa datang langsung ke museum. Nanti akan dilayani oleh teman-teman kami. Untuk pengetahuan museum itu adalah suatu lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikan kepada masyarakat. Selain itu, museum juga merupakan tempat penyelamatan benda-benda purbakala, terutama di Kabupaten Tulungagung yang akan dimanfaatkan sebagai pengetahuan, sebagai wisata, dan sebagai penelitian atau pendidikan. Untuk kali ini saya mengundang adik-adik semuanya ke museum dalam rangka kegiatan belajar bersama. Untuk hari ini kami mendatangkan moderator. Yang pertama Pak Agung, beliau adalah Ketua MGMP Sejarah SLTA SMA, terus beliau juga guru di salah satu Semuket atau SMA Kedungwaru Kabupaten Tulungagung,
dan dia juga anggota komunitas Astagayatri yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dia artinya paham betul terkait cagar budaya dan sejarah Kabupaten Tulungagung. Pak Agung Cahyadi, SPD, MPD. Dan narasumber kami yang kedua adalah Mas Eni Tribudi Santoso. Dia yang sehari-hari bekerja di museum ini. Jadi nanti jika datang ke museum mesti ketemu beliaunya. Untuk mengawali kegiatan belajar bersama pada pagi hari ini, kita akan ada sebuah pantun untuk adik-adik semuanya. Naik becak ke Siatar, putar-putar ke tempat umum. Kalau ingin pintar, rajin-rajinlah ke museum. Terima kasih. Untuk narasumber yang pertama, Pak Agung Cahyadi, SPD, MPD, monggo dipersilakan. Oh iya, sebelum narasumber yang pertama, kami akan untuk menyemangatkan adik-adik semuanya untuk bergairah, kita ada yel-yel sebentar. Monggo Pak Agung. Oke, baik. Terima kasih Bapak Moderator. Tentunya adik-adik silahkan berdiri semua. Wah, yel-yel museum itu harus dihargai nih. Berdiri nanti sambil tepuk-tepuk ya. Ojo nepuki sirai kancane. Ya. Nah, ini nanti saya kasih contoh ya. Nanti 2 kali yang baik ke atas, nanti yang siapa kamu itu nanti saya ya. Terus adik-adik jawab generasi penerus bangsa. Yes-nya 3 kali. Gitu ya. Oke. Intonasinya seperti Garuda di dadaku Timnas Indonesia. Nah, Garuda di dadaku, tanahku Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, museum di hatiku, sejarah kebanggaanku, ku yakin sejarahku Indonesia. Siapa kamu? Generasi penerus bangsa. Yes, yes, yes. Gitu ya. Ini contoh aja 1 kali, nanti untuk intinya next setelah contohnya. Oke, sambil tepuk-tepuk tangan ya. Ini. Oke. 1, 2, 3. Garuda di dadaku, tanahku Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, museum di hatiku, sejarah kebanggaanku, ku yakin sejarahku Indonesia. Siapa kamu? Oke, ini inti ya. Nanti 2 kali. Terus siapa kamunya endingnya. Oke? Tepuk-tepuk yang keras ini masuk TV loh. Live streaming juga ini seluruh Indonesia, NKRI, Sabang sampai Merauke, Aceh sampai Papua. Jas merah. Oke, jangan sekalian bukan sejarah. Oke, 1, 2, 3 ya, inti ya, 2 kali. 1, 2, 3. Karena kau Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, museum di hatiku, sejarah kebanggaanku, ku yakin sejarahku Indonesia. 1 kali lagi. Garuda di dadaku, Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, sejarah kebanggaanku, ku yakin sejarahku Indonesia. Siapa kamu? Oke, beri tepuk tangan untuk adik-adik semua. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Monggo untuk Mas Agung.
Sebagai narasumber yang pertama, silahkan untuk membawakan materi penjelasan. Terima kasih, mohon izin Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Oke, saya sapa dulu yang sebelah ini dari SMK mana? Satu Tulungagung, sebelah ya? Oke, kalau yang ini dari? Oh, SMK 3 Boyolangu. Berarti tidak jauh-jauh dari sekitar sini ya. Baik, hari ini kita akan belajar sejarah. Jadi nanti secara umum saya akan menyampaikan lintas masa. Jadi seolah-olah kita nanti melewati lorong waktu gitu ya. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Apa yang terjadi di Tulungagung dari masa ke masa itu nanti secara umum akan saya paparkan di sini. Kenapa harus kita bicara tentang Tulungagung? Karena Tulungagung adalah rumah kita. Kalau kita tidak tahu, tidak kenal dengan sejarah rumah kita, itu akan menjadi lucu. Kita tahu sejarah kebudayaan di Jepang, di Korea, tapi dengan daerahnya sendiri tidak tahu, maka itu menurut saya adalah satu hal yang kurang benar. Maka harus tahu, oh seperti ini, gitu ya. Baik, Tulungagung lintas masa. Monggo Mas, next. Kalau kita mengamati jejak sejarah yang ada di Tulungagung, maka ada beberapa poin atau masa ya. Di sini saya hanya membatasi sampai kolonial, karena nanti setelah kemerdekaan dan setelahnya tidak akan kita bahas gitu ya. Yang pertama sejak masa praaksara. Masa praaksara itu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Dulu orang mengatakan namanya prasejarah. Ya. Atau nirleka. Sama saja. Prasejarah, praaksara, nirleka itu sama. Masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Kemudian masa klasik. Masa klasik ini biasa disebut dengan zaman Hindu-Buddha atau masa Hindu-Buddha. Jadi pengaruh agama Hindu dan Buddha dominan pada waktu itu. Berikutnya adalah masa Islam. Masa di mana pengaruh kebudayaan dan agama Islam sangat dominan. Dan yang terakhir adalah masa kolonial, masa penjajahan. Baik itu oleh orang-orang Eropa maupun Jepang. Orang Eropa menjajah kita mulai dari Portugis, kemudian Spanyol sebentar, Belanda, Inggris yang 5 tahun, kemudian kembali ke Belanda lagi. Jadi kita banyak pernah dikuasai oleh negara-negara tersebut. Baik, lanjut. Pada masa praaksara, temuan yang ada di Tulungagung yang sangat ikonik itu adalah Homo wajakensis. Homo sapien wajakensis. Yang replikanya ada di dalam. Nanti kalau kalian masuk ke dalam, nanti akan ada replikanya. Jadi bisa memberi satu gambaran, oh tampilannya seperti ini, gitu ya. Inilah fosil pertama yang ditemukan di Indonesia. Jadi fosil yang pertama ditemukan di Indonesia itu adalah fosil Homo wajakensis. Namanya wajakensis, bukan berarti daerah temuannya di Wajak. Orang banyak yang miskonsepsi dikiranya di Wajak Boyolangu, padahal tidak. Padahal ditemukannya di Desa Gamping, kecamatannya Campur Darat. Loh, kok namanya Homo wajakensis? Ya, karena pada waktu itu tahun 1890 Campur Darat dan sekitarnya itu masuk ke dalam distrik Wajak. Makanya namanya Homo wajakensis, bukan Homo gampingensis gitu ya. Penemuan secara tidak sengaja oleh Van Richoten ketika dia menggali untuk mencari sumber tambang marmer, dia menemukan struktur tulang di dalam batuan kapur. Kemudian dia berkirim surat kepada sahabatnya Eugene de Bois yang waktu itu sedang melakukan penelitian di Sumatera, mencari manusia purba tapi tidak ketemu.
Justru yang tidak mencari malah ketemu. Akhirnya setelah diteliti, disimpulkan bahwa inilah Homo sapien, jenis manusia Homo sapien yang ditemukan, yaitu Homo wajakensis. Ini menjadi ikon Tulungagung. Tulungagung menjadi terkenal pada waktu itu karena memberi sumbangan yang sangat besar dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya tentang manusia, antropologi, dan lain-lain sebagainya. Oke, lanjut. Data tulisan, jadi ini sudah masuk zaman sejarah, manusia sudah mengenal tulisan. Nah, tulisan tertua yang ditemukan di Tulungagung itu ternyata ada di Penampihan, di lereng Gunung Wilis, di Sendang. Ada satu candi di sana namanya Candi Penampihan. Barangkali yang suka camping itu pasti tahu ya. Di sana ada satu prasasti yang berangkat tahun 820 Saka atau 898 Masehi. Dari masa kerajaan Mataram kuno pada era Raja Balitung. Di sana sudah ada satu pemukiman, satu bentuk pemerintahan lokal, dan juga sudah ada peradaban yang maju pada waktu itu. Ini sumber tertulis tertua yang ada di Tulungagung. Gambarnya seperti itu. Ya, silahkan nanti kalau ada waktu berkunjung. Next. Selain itu, ternyata banyak juga prasasti-prasasti yang ada di Tulungagung. Selain prasasti juga ada inskripsi. Nah, kalau pengen tahu prasasti seperti apa, kalian bisa lihat di sebelah utara dari bangunan ini yang berjejer ke barat itu prasasti. Ya, batu yang bertulis full depan, belakang, kanan, kiri itu prasasti. Kalau inskripsi itu tulisan pendek, 1-2 baris gitu ya. Ada inskripsi itu. Oke, next. Ini yang prasasti yang Tamra. Kalau yang Linggo prasasti yang seperti itu dari batu yang ada di utara, ini yang dari tembaga, namanya Tamra. Tamra prasasti. Yang di paling atas itu adalah prasasti Satyapura, kemudian yang di tengah adalah Sarwadharma, dan yang paling bawah itu adalah prasasti Horen. Jadi lempengan-lempengan tembaga gitu ya, yang bertulis. Banyak sekali. Bahkan yang diduga candi selain ini juga banyak. Ya, biasanya di tengah sawah gitu ada kayak gerombolan atau unduk-undukan lemah gitu ya. Itu sangat mungkin dulunya juga bangunan suci. Tapi biasanya ukurannya kecil-kecil gitu. Oke, lanjut. Nah, ini sumber ringin yang ada di pojok kiri ini, reruntuhannya ini. Jadi ini ya, ini saya gambarkan ini reruntuhan ini. Ini batu bata besar, sangat banyak dan berserakan di sana. Kemudian Candi Dadi dalam ini foto lama, belum diperbaiki. Sekarang sudah tidak begini, sekarang tampilannya bagus. Dan yang di bawah ini adalah ini beberapa relief pada Candi Penampihan. Candi Penampihan ini agak unik karena bagian bawahnya berbentuk oval. Jadi itu merupakan bagian dari bentuk dari tubuh kura-kura. Karena kalau utuh penampian itu kura-kura yang bagian atasnya ada candinya. Nah, itu nanti kalau ada kesempatan saya cerita tentang itu ya. Lanjut. Yang kiri atas yang ada cungkupnya ini adalah Candi Boyolangu, Candi Gayatri, kemudian ini Candi Dadi, ini Candi Sanggrahan, dan ini adalah Candi Nilo Suwarno yang ada di Rejotangan. Jadi tradisi tidur siang itu Belanda yang membawa, karena secara iklim mereka tidak biasa tinggal di daerah tropis, mereka ada di daerah sedang sampai dingin. Ya, tidak kuat di sini. Oke, kemudian ada bekas pabrik di Cemenung, di Rejotangan, jembatan Plengkung di Mangunsari itu ya, yang jembatannya di atas Kalingrowo yang ada lengkung-lengkung itu kalau mau ke Kalangbret lewat situ. Kemudian ada gardu anim, gardu listrik, nanti saya kasih lihat gambarnya. Jaringan pematusan Niyama, ini peninggalan Jepang.
kemudian Dam Celuwok, sini dekat Blimbing-Blimbing ya, pada waktu itu dibangun untuk mengatasi banjir. Kantor pos yang ada di selatannya masjid, barat alun-alun, pengadilan itu ya, pengadilan itu di depannya SMP 1. Nah, kalau SMP 1 itu dulu penjara, depannya itu pengadilan. Ada lagi sebenarnya satu, lupa belum saya tulis, stasiun kereta api. Dan juga pendopo kabupaten atau rumah dinas bupati. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya katakan gardu anim. Sependek yang saya tahu di Tulungagung tinggal 2. Satu di selatannya perempatan Tamanan, timur jalan yang sekarang jadi warung kopi. Jadi dekatnya mebel-mebel itu, kidul perempatan Tamanan. Dan satu lagi di dekatnya SD Katolik, di depannya SD Katolik. Selatannya perempatan Rumah Sakit Lama. Itu gardu listrik zaman Belanda. PLN pada waktu itu namanya ANIM. Makanya orang-orang sepuh kalau menyebut listrik itu ANIM. ANIM itu singkatan. Singkatannya adalah Algemeen Nederlands Indische Elektrische Maatschappij. Bahasa Belanda. Kalau diterjemahkan secara bebas adalah perusahaan listrik Belanda di Hindia Belanda, di Indonesia. Kalau Kalangbret dan Ngerowo itu kadipaten, apakah ada kemungkinan Gemah itu kadipaten juga? Karena faktanya tahun 1810 itu wilayahnya seperti ini. Ada 3 wilayah. Ini peta Belanda. Ya, real ini. Datanya resmi. Nah, ini menarik. Oke, lanjut. Tahun 1812 di Tulungagung itu masih ada 3 wilayah ya, yaitu Kadipaten Kalangbret, Kadipaten Rawa, dan satu tempat namanya Gemah. Ini yang masih jadi misteri sampai hari ini. Apakah itu kadipaten atau bukan? Belum ada nama Tulungagung waktu itu. Belum muncul nama Tulungagung. Yang ada Ngerowo, Kalangbret, Gemah. Pada tahun setelah 1830-an atau setelah perang Diponegoro, Belanda melakukan perubahan-perubahan. Kadipaten-kadipaten itu berubah menjadi kabupaten. Strukturnya diubah. Ya. Karena perang Jawa itu melibatkan banyak pemimpin daerah sehingga Belanda harus membuat yang namanya demilitarisasi. Diubah semuanya. Nah, kabupaten-kabupaten nanti akan muncul pada era-era antara tahun ini. Oke, lanjut. Keberadaan Kalangbret dan Ngerowo nampaknya merupakan kelanjutan dari pembagian wilayah pada zaman Mataram Islam atau Sultan Agung yang memerintah antara 1613 sampai 1645. Buktinya ini, next. Dari wilayah mancanegara dan pesisir yang ditelusuri oleh Brandes melakukan penelitian. Pada tahun 1638 itu ada beberapa wilayah. Nah, tercatat di sini ada ini. Ada Rawa ini di sini. Dan ada Kalangbret. Ada 2 ini. 1638, Kalangbret dan Rawa. Tulungagung belum ada. Ya, lanjut. Kemudian sampai 1677 atau pada masa Amangkurat kedua 1677 sampai 1703 nama Kalangbret juga masih ada. Next. Ini. Di sini ada beberapa wilayah ya. Muncul ini nama Kalangbret dan ada Rawa atau Ngerowo. Yang mencurigakan ini Pakuncen. Dan itu letaknya ada dekat di Kediri. Sumbernya ini, De Opkom Swanhead Netherlands Gezag over Java. Tahunnya 1677. Yang mencurigakan Pakuncen, kenapa? Di Tulungagung ada daerah namanya Kucen, di Karangrejo. Kenapa mencurigakan? Nah, setelah ini, next.
Ini nama raja-rajanya, ini nama pemimpinnya ya di Tulungagung. Ini yang di blog di webnya Pemkab. Jadi kalau sejarah gitu bupatinya ini nih. Next, ada yang berbeda. Data yang diteliti oleh Francois Valentin dalam bukunya Old and New Ostindie 1862 mencatat nama penguasa di mancanegara dan pesisir antara tahun 1680 sampai 1684. Kalangbret itu tidak ada. Yang ada justru Pakuncen atau Kuncen. Ini Pakuncen Tulungagung. Itu satu, Kalangbret tidak muncul. Yang kedua, ada perbedaan data. Kalau tadi di tabel tadi Bupatina namanya Sumodiningrat. Ternyata di data ini Bupati Ngerowo itu adalah Tumenggung Wirododo atau Dadaha. Lanjut, stasiun kereta api dibangun tahun 1877 bersama dengan jalur kereta Blitar Kediri, dan 1 April ketika sarana dan prasarana kota sudah lengkap, maka pusat pemerintahan dipindah dari Kalangbret ke pendopo yang sekarang. Terima kasih, saya kira itu nanti kita lanjutkan di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Bapak Agung. Oke, adik-adik semuanya, itu tadilah telah diberi wejangan atau diberi materi oleh Bapak narasumber kita, Bapak Agung, terkait masalah prasejarah hingga terbentuknya Kabupaten Tulungagung saat ini. Ada masa Hindu-Buddha atau yang disebut masa klasik dan masa Islam, atau sampai Kabupaten sekarang ini yang dulunya pernah berada di Ngerowo, sekarang sudah pindah di utara alun-alun itu, di Pendopo. Kalau ada pertanyaan ditahan sebentar adik, nanti kita kumpulkan jadi satu di akhir kegiatan, nanti akan ada session pertanyaan. Untuk selanjutnya akan dipaparkan terkait museum. Nanti akan dijelaskan gimana sejarahnya museum, gimana perolehan koleksi, dan tentang koleksi akan dijelaskan satu persatu oleh Bapak Eni Tribudisantoso, dan waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Mas. Terima kasih Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping, Pak Pur, Bu Elis, Bu Lina. Bu Lina ini guru sejarah saya di SMK 3 Boyolangu. Dan adik-adik yang saya cintai, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia kita dapat berkumpul di acara ini. Selawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Perkenalkan, nama saya Tri Eni Budisantoso. Sehari-hari bertugas di Museum Sejarah Tulungagung. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan menyampaikan materi di kegiatan belajar dengan judul Belajar Bersama tentang Koleksi Museum Sejarah Tulungagung. Baik adik-adik, kita mulai materi yang kedua ini. Sejarah Museum Sejarah Tulungagung itu dulu diawali di Pendopo Tulungagung. Awalnya tersimpan 61 koleksi arca yang terkumpul pada masa kolonial. Waktu dulu itu untuk berkunjung di museum yang di Pendopo itu harus berizin dan belum bersifat untuk kunjungan umum. Atas usulan pelajar dan masyarakat Tulungagung agar museum punya tempat sendiri yang mudah untuk dikunjungi. Selanjutnya pemerintah daerah Tulungagung lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu merencanakan membangun sebuah gedung. Hingga pada tahun 1996 gedung
dibangun dengan nama Balai Penyelamatan Keperbekalaan Tulungagung. Museum itu mendapatkan koleksi dari mana aja? Temuan yang pertama adalah dari temuan ya. Yang kedua adalah hibah dari masyarakat. Yang ketiga adalah pencarian atau pembelian dan diambil dari situs-situs yang ada di candi yang ada di Tulungagung. Next. Berikutnya saya jelaskan tentang beberapa koleksi museum yang ada di Museum Daerah Tulungagung. Di antaranya yang paling terkenal adalah pertama sebutkan Homo sapiens wajakensis ya. Ini termasuk fosil tengkorak manusia purba yang diperkirakan berusia 40.000 tahun yang lalu. Ditemukan oleh Van Ricolston tahun 1888 dan diteliti Eugen Doba tahun 1889 di distrik Wajak, Tulungagung Selatan, kalau sekarang Desa Gamping ya, campur darat. Berikutnya adalah Narasima Avatara. Arca ini menggambarkan penjelmaan Dewa Wisnu yang turun ke dunia berwujud manusia dengan kepala singa. Narasima ini menggunakan aksesoris, diantaranya lah ada rantai penali badong penutup ya, penutup kelamin ya. Berasal dari Gua Pasir, Desa Junjung, Kecamatan Sumboro, Kabupaten Tulungagung ya, berbahan batu andesit dengan tinggi 110 cm. Berikutnya adalah Arca Dwarapala. Arca Dwarapala ini adalah arca penjaga gerbang ya, yang diletakkan di luar candi atau bangunan suci. Dalam ajaran Siwa dan Buddha berbentuk manusia atau monster ya. Berikut adalah Arca Ganesha ya. Arca Ganesha ini adalah salah satu dewa yang dipuja umat Hindu yang memiliki gelar dewa pengetahuan, kecerdasan, pelindung, penolak bencana, dan dewa kebijaksanaan. Digambarkan berkepala gajah, bertangan 4 dan badan gemuk. Sebagai dewa ilmu pengetahuan, Ganesha digambarkan mempunyai mangkuk ya atau pata ya, yang berisi ilmu pengetahuan. Belalainya selalu masuk ke dalam mangkuk untuk menghirup ilmu seakan-akan tidak ada habisnya. Berikutnya adalah perahu ya. Perahu ini berasal dari Kelurahan Sodo asli ya. Maaf, Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, dibuat pada tahun 1942. Merupakan kekayaan teknologi dan budaya milik masyarakat nelayan yang sangat nilai tinggi ya. Tinggi nilainya ya. Perahu ini tersebar di sepanjang pantai dan pulau-pulau kecil di Nusantara. Jenis setiap daerah ini mempunyai kekhususan sendiri, berbeda-beda dengan daerah lain. Perahu ini juga dikenal oleh para nelayan sejak lama sekali secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Dalam perkembangannya, berikutnya di zaman sekarang kadang-kadang langsung digunakan sebagai alat untuk membuka suatu acara. Demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan. Waktu saya serahkan kepada Winato. Terima kasih. Terima kasih Mas Eni. Tepuk tangan untuk Bapak Eni. Terima kasih. Oke, adik-adik semuanya, tadi telah dijelaskan beberapa hal tentang koleksi Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Itu ada dua jenis, yaitu jenis arkeologi dan etnografi. Dan telah dijelaskan pula terkait perolehan koleksi museum. Untuk nanti sebelum adik-adik semuanya diajak masuk ke museum, oke, Mas Eni untuk bisa dilanjut ke museum, masuk ke museum, monggo. Dik Bunga dibantu. Cek. Baik adik-adik,
seperti yang dijelaskan tadi bahwa Homo sapiens wajagensis termakan manusia purba yang sudah modern ya. Ini dilihat dari segi fisiknya ya. 170 tinggi 170 hampir sama dengan manusia. Terus volume otaknya sekitar 1600 dan berat sekitar 80-an sampai 120-an tadi ya. Arca ini agak keputih-putihan berbahan batu kapur adik-adik ya, ini bermuka suram dengan sikap jongkok ya. Dia arca Dwarapala ini biasanya di pintu masuk candi karena fungsi Dwarapala ini adalah penjaga bangunan dia berada di luar bangunan, berada di pintu masuk candi ya. Berikutnya adalah arca Ganesha. Arca Ganesha ini manusia berkepala gajah. Dia disimbolkan sebagai dewa pengetahuan adik-adik ya. Bahkan di dalam dunia pendidikan Ganesha banyak digunakan sebagai simbol-simbol. Salah satunya lembaga pendidikan seperti GO ya. Itu kan. Ini merupakan merupakan resi ya, penyebar agama di Hindia Selatan ini adik ya. Di sebelahnya ada Yoni. Yoni ini, maaf saya sebutkan dalam bahasa Sanskerta adalah Yoni kemaluan wanita. Yoni ini dianggap sebagai lambang kesuburan. Nah, prasasti itu seperti yang dijelaskan di PPT, prasasti adalah surat atau maklumat dari raja kepada rakyatnya untuk sebagai batas wilayah atau kutukan maupun membayar utang piutang, Dek. Nah, kalau di sekitar sini kita ada beberapa cagar budaya dari Candi Penampian, Dek. Ada arca naga, arca wanita, relief manusia, relief tumbuhan, dan relief hewan di sekitar sana. Nah, kalau penggambaran wanita di zaman dahulu, Dek. Jadi wanita di zaman dahulu itu tidak memakai baju. Dia hanya memakai kayak kain gitu dari pinggang sampai ke. Nah, di sebelah sini kita ada alat-alat pertanian dan alat-alat perikanan serta mainan anak-anak. Yang pertama ada wuwu. Wuwu itu alat perangkap ikan yang diletakkan di dasar sungai, Dek. Biasanya diletakkan untuk menangkap ikan-ikan yang berukuran kecil. Nah, kalau ukurannya lebih besar kita memakai susuk. Bentuknya emang seperti kurungan ayam ya, tapi ini emang dibuat untuk menangkap ikan yang lebih besar, Dek. Nah, kalau di sekitar sini kita ada mainan anak-anak yakni bendan dan entik. Kalian tahu yang entik enggak? Pernah lihat Upin Ipin? Upin Ipin yang masa enggak pernah mainan ini? Sing ini didekek di tanah yang dibolongi tengahnya. Nanti kita tag gitu. Pernah mainan? Masa enggak pernah? Kelahiran berapa sih? Kelahiran berapa? 2006. Oh. Nah, kalau yang ini kita gangsing. Gangsingnya zaman dahulu itu berasal dari kayu dan rotan, Dek. Kalau sekarang kan kita pakai plastik gitu. Nah, di sini juga ada setrika arang atau setrika uap jago, Dek. Jadi dulu itu setrikanya dimasukkan ke dalam arangnya dimasukkan ke dalam setrika ini. Nanti kalau sudah panas, kita biasanya menyiasati itu dengan pelepah pisang, Dek. Yang ada koleksi tadi saya sudah jelaskan ini adalah lesung dari ini dari Desa Demuk ya. Ini usia pembuatannya tahun 1942. Dan sampai sekarang alhamdulillah ini masih utuh ya. Ini kita lakukan perawatan tiap tahunnya adik-adik ya dengan menggunakan cara tradisional ya, menggunakan dari ramuan bahan tembakau, pelepah pisang dan cengkeh tuh adik-adik. Itu caranya dari ketiga ramuan tersebut kita rendam selama 24 jam. Setelah itu hasil ramuannya kita olesi ya sampai beberapa kali gitu, setelah itu dikeringkan. Itu cara tradisional untuk merawat sejenis koleksi yang dari kayu ya, hampir sama yang ada di koleksi tadi ya, ada yang wuwu tadi itu hampir sama 1942 ini. Nah, ini sama ya, hampir lesung ya. Nah, lesung itu dulu digunakan sebagai tanda lek wong dhisit lek wong digawe iki nabuhe gawe lesung, ditandai dengan lesung. Jadi ada seperti
ditabus dengan nada itu adik-adik. Jadi menggunakan ini ada beberapa itu menghasilkan sebuah lagu. Nah, kegiatan ini sebagai tanda apa ya? Kegiatan ada acara atau hajatan yang sudah dimulai. Nah, dalam perkembangannya kegiatan seperti ini sebagai peresmian pembukaan ya. Hampir sama dengan seperti pembukaan acara dengan gong seperti itu. Nah. Baiklah adik-adik sekalian, setelah selesai keliling museum boleh duduk di tempat semula. Sebelum Mbak, belum saya tutup tadi. Oh, okay. Monggo Bapak moderator. Ayo adik-adik duduk kembali di tempat semula. Oke, demikian tadi kunjungan museum ke lokasi museum. Adik-adik semuanya sudah paham tentang koleksi kita. Itu semuanya adalah peninggalan sejarah di Kabupaten Tulungagung, bukti-bukti sejarah yang ada di Kabupaten Tulungagung. Kebanyakan peninggalan di masa Hindu-Buddha. Adik-adik semuanya, tadi telah saya janjikan terkait pertanyaan. Ada pertanyaan terkait materi apa yang telah disampaikan dari narasumber kami tadi? Pas? Oke, waktunya masih ada 10 menit. Monggo yang mau bertanya silahkan terkait sejarah Kabupaten Tulungagung, masa prasejarah, masa klasik, dan masa Islam. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Agung. Telah dijelaskan pula terkait koleksi yang kita punya atau koleksi Museum Daerah Kabupaten Tulungagung dari perolehan, dari masa pemerolehan koleksi sampai dengan pemeliharaan dan fungsi-fungsi maupun fungsi arca atau koleksi kita. Monggo, masih ada pertanyaan? Tidak ada ya? Pas, oke. Oke, terima kasih atas kunjungannya ke museum, dan untuk di lain waktu adik-adik bisa berkunjung bersama keluarga maupun bersama teman ke Museum Daerah Kabupaten Tulungagung dalam rangka wisata maupun dalam rangka penelitian atau dalam rangka pekajian. Oke, terima kasih kami ucapkan, dan sebelum pulang nanti foto bersama dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara inti pada kali ini. Untuk masing-masing sekolah dipersilahkan untuk maju ke depan, mungkin dari SMK 1 Tulungagung. Silahkan maju ke depan adik-adik beserta guru pendamping. Bapak Ibu guru pendamping, monggo kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Sekaligus nanti penyerahan oleh-oleh dan cindera mata dari Museum Daerah Kabupaten Tulungagung kepada Bapak Ibu guru pendamping. Silakan maju. Boleh berjajar. It's me, someone you left behind. When you're thinking of me, when you dance with somebody but me, you care about my feelings when I should be the only one to ask you to dance. So I'll be moving on without you. I'm all far away from you, never come back to you ever again. 'Cause I felt the pain inside my heart. You just broke me, you destroyed me again.
Ya, museum di hatiku, tangan kanan di dada kiri. Tangan kanan di dada kiri ya. Artinya itu museum di hatiku. Terima kasih atas kunjungannya. Sebelumnya Bapak Ibu guru pendamping akan mendapatkan cendera mata dan vandel. Untuk adik-adik sekalian, mohon sampahnya diletakkan ke tempatnya yang ada di sebelah utara, nggih. Kalau enggak salah. Teman-teman, saya minta tolong sampahnya nanti ditaruh di belakang ya, ditumpuk di belakang. Silahkan dari SMK 1 Tulungagung bisa mengambil sertifikat atau piagam di tempat registrasi tadi. Dipersilahkan, diperbolehkan meninggalkan tempat. Selanjutnya dari SMK 3 Boyolangu. Monggo Bapak Ibu guru pendamping monggo untuk berada di atas mawon, Bu. Museum di hatiku, tangan kanan di dada kiri. Museum di hatiku. Terima kasih. Terima kasih kepada adik-adik semua bisa meninggalkan tempat dan mengambil piagam dan sertifikat di tempat registrasi tadi. Sampahnya mohon dibawa masing-masing. Ya taruh situ aja ya. Ora rugi tekane kok. Baik, terima kasih Ibu guru pendamping dari SMK 3 Boyolangu. Kepada peserta boleh mengambil sertifikat atau piagam di tempat registrasi tadi. Dipersilahkan. Sampai jumpa lain waktu. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Hah? So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it.
found the man on the jukebox and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. Ada yang sudah menerima kaos untuk segera bisa dikenakan. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Adik-adik yang sudah registrasi silahkan kaosnya bisa dipakai, dirangkapkan ke seragamnya aja nggak apa-apa. Biar kita di sini belajar sambil memakai pakaian yang sama. Silahkan dipakai, Dek, kaosnya.
Bila Bonita Raf Orbit Agassi binti Bapak Agus Butomo ngagem mas kawin kalih welas gram emas lan arto kalih welas ewu real dibayar kontan. Silahkan kaosnya dipakai dek, yang sudah registrasi kaosnya boleh dipakai. Berarti nek duk pelangganmu ra mbok hormati ngono? Cinta. Depan sepertinya masih ada kursi, daripada ditambahkan ke belakang. Yang di depan masih ada, yang sebelah sana dari mana ya dek? SMK 1 Rejo Tangan. Oh ya, di depan masih ada kursi dek, kalau mau diisi. Sudah di belakang saja. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru pendamping dari masing-masing sekolah, yang terhormat dua narasumber yang pada siang hari ini akan menyampaikan materi, yang terhormat Bapak Winarto Esos selaku moderator, dan adik-adik sekalian, Bapak Bayu, diganti Bapak Bayu, lupa saya, maaf. Bapak Bayu, AMD.
dan adik-adik semua yang berbahagia. Pada awalnya mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka belajar bersama tentang koleksi museum. Pembukaan acara ini telah dilaksanakan pada hari Senin lalu. Karena itu untuk selanjutnya pada siang hari ini langsung pada acara inti, yaitu penyampaian materi dari dua narasumber kita. Untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Bayu selaku moderator. Monggo Pak Bayu. Baik, terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Kula nuwun. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Kalau ada salam Rahayu, boleh dijawab dengan Rahayu, oke ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kula nuwun. Salam sejahtera. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih. Selamat datang di Museum Daerah Tulungagung. Siang ini kita mau belajar bareng. Sekali lagi selamat datang di museum yang cukup luar biasa dengan segala apa adanya. Jangan dilihat dari bagaimana bentuk bangunannya, tapi bagaimana dan apa yang ada di dalam, ya. Kita punya sekian banyak isian yang ini sangat bermanfaat sejarah ini. Yang kedua, ngapain sih belajar sejarah? Ngapain sih? Apa fungsinya buat apa gitu? Kalau udah tahu buat apa gitu? Sambil kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh pemateri pada hari ini. Oke, setuju ya? Kita bagi dua, untuk yang pertama kali saya mohon untuk nanti Pak Agung. Pak Agung ini sudah nanti beliau akan memperkenalkan diri siapa beliau. Dan kemudian untuk sesi yang kedua adalah Pak Eni. Baik, untuk sesi pertama kami silakan kepada Pak Agung. Monggo silakan Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya turun ke bawah. Selamat siang adik-adik semuanya, apa kabar? Oke, saya sapa dulu yang dari sini, dari SMK 1 Rejo Tangan, yang dekat rel kereta api itu ya. Oke, yang ini dari SMKN 2 Tulungagung. Oh, ya dekat Pasar Sapi ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar sejarah. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang sifatnya umum karena sejarah lokal itu penting. Kenapa? Karena kita akan menjadi, saya kira tidak baik ketika kita paham sejarah yang di luar Tulungagung, cuman dengan daerah sendiri tidak hafal gitu. Nah, dalam kesempatan ini saya nanti akan sekilas mengajak kalian untuk melintasi waktu. Makanya saya memberi judul Tulungagung Lintas Masa. Jadi kita membayangkan nanti perjalanan waktunya dari masa lalu menuju ke masa kini gitu. Cuma nanti saya batasi tidak sampai masa kini banget gitu ya. Oke. Monggo. Iya. Jejak peradaban di Tulungagung kalau kita identifikasi itu terdiri dari beberapa masa. Yang pertama adalah masa praaksara, masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Bisa juga disebut zaman prasejarah, disebut dengan nama Nirleka. Ya, masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Jadi kebudayaannya budaya benda, belum berupa budaya tulis ya. Kemudian masa klasik atau disebut juga zaman Hindu-Buddha, masa kerajaan agama Hindu-Buddha dominan di Indonesia, kemudian zaman Islam atau masa Islam, dan masa kolonial. Sebenarnya ada lagi, yaitu masa kemerdekaan dan masa-masa mungkin bisa
Nanti replikanya ada di dalam ya. Nanti adik-adik bisa masuk melihat di dalam. Oh, replikanya seperti apa? Fosil manusia purba itu. Berikutnya adalah pada masa sejarah atau masa mengenal tulisan. Di Tulungagung data tertulis yang tertua yang pertama ditemukan itu adalah di Penampihan. Namanya Prasasti Penampihan. Tertulis di sana ada angka tahun 820 Saka. Atau kalau kita konversi ke Masehi itu jadi 898 Masehi. Jadi abad ke-9 di Penampian Sendang sana itu sudah ada masyarakat yang tinggal di sana. Punya struktur pemerintahan, punya pejabat-pejabat, ada peradaban yang maju di sana. Itu abad ke-9. Ya. Lanjut. Selain itu ada juga banyak prasasti yang kita temukan di Tulungagung. Ada juga yang bernama inskripsi. Kalau prasasti barangnya seperti yang ada di utara bangunan, nanti kalau mungkin bisa ditengok dari sini ya, itu batu-batu yang berdiri dijejer di sebelah utara itu namanya prasasti. Di utaranya bangunan, nanti ada kesempatan untuk melihat. Full, halamannya penuh, depan, belakang, kanan, kiri gitu ya, itu prasasti. Tapi ada juga yang berupa tulisan-tulisan pendek, namanya inskripsi. Hanya 1, 2, 3 baris gitu. Nah ini menarik juga. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi tentang itu. Kemudian ada prasasti Kedung Singkil di Boyolangu dan prasasti Sawahan di Sidorejo, Kauman. Kemudian selain itu ada beberapa inskripsi pendek. Yang pertama di Boso. Jadi di tengah hutan jati di pinggir sungai gitu ada batu itu yang bertulis. Aksaranya kuadrat, aksara Jawa kuno tapi jenis kuadrat, kotak-kotak gitu ya. Kemudian ada prasasti di situs Mbah Bodo di Sendang, lapangan Sendang itu. Kemudian ada inskripsi di Lapi Arca Buddha. Nah Arca Buddhanya ada di sini, di dalam. Coba ditengok ke dalam itu kan ada Arca Buddha yang paling besar. Nah di bawah kaki tempat duduknya Sang Buddha itu ada beberapa baris tulisan. Itu namanya inskripsi, ya. Nah, yang ini adalah prasasti Lawatan. Prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Kertajaya pada tahun 1205 yang sekarang bendanya disimpan di pabrik Imit, pabrik marmer di Besole. Nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang ini. Prasasti inilah yang dijadikan dasar untuk penetapan hari jadi Kabupaten Tulungagung yang jatuh pada tanggal 18 November 1205. Sebelum tahun 2003, kita memperingati hari jadi itu tanggal 1 April. Tapi setelah 2003, hari jadinya berubah menjadi 18 November. Kenapa bisa demikian? Nah, lanjut. Nanti saya jelaskan. Sekarang candi-candi. Ada banyak candi di Tulungagung, ya. Yang pertama ada Candi Miri Gambar. Nah, kemudian setelah masa Hindu-Buddha masuk ke zaman Islam. Ada beberapa peninggalan di masa Islam yang menunjukkan bahwa Islam sangat dominan dan eksis pada waktu itu. Yang pertama adalah Astono Gedong. Ini makam kuno yang ada di Karangrejo, desanya Gondang Lor. Yang selain makam kuno juga ditemukan Arca Buddha yang paling besar itu. Nah Arca Buddha itu asalnya dari makam di sana. Karena diduga dulu juga candi sebelum menjadi makam pada saat ini. Kemudian ada makam Sengguruh, Rejo Tangan, pinggir rel itu ya, ke utara. Kemudian makam Soka atau kuburan Karangsari. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah Perdikan, daerah yang dibebaskan dari membayar pajak oleh Raja Mataram pada waktu itu. Ada 3 titik di Tulungagung, yaitu di Tawangsari, di Majan, dan juga Winong. Jadi daerah itu bebas pajak. Tapi sampai tahun 1979, karena setelah itu daerah itu normal menjadi daerah yang ditarik pajaknya. Nah ini beberapa itu yang di Cemenung, kemudian ini kantor Pemda, dan yang paling pojok kanan itu adalah terowongan Niyama.
Yang konon pada zaman Jepang mengorbankan banyak jiwa, Romusa gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sejarah Tulungagung itu didasarkan pada dua hal. Yang hidup di masyarakat, yang berkembang di masyarakat itu biasanya cerita, dongeng, tutur, folklore, atau tradisi lisan. Tapi ada juga sejarah yang berdasarkan data dan fakta sejarah. Nah, biasanya di masyarakat akan bercampur itu. Di cerita, di dongeng, di data biasanya bercampur-campur. Iki kuburane sopo, nah, gitu biasanya gitu. Ya, iki peninggalannya sopo, pasti akan seperti itu. Dan itu biasa dalam sejarah, tidak apa-apa. Oke, kalau berdasarkan tradisi lisan, cerita, tutur, dongeng, kita mengenal ada tokoh-tokoh Kembang Sore, Adipati Kalang kan gitu ya. Kemudian Lembu Peteng, kemudian Kasan Besari dan lain-lain. Itu tradisi lisan, cerita, dongeng. Masyarakat mempercayai itu dan tidak masalah. Kemudian juga ada yang berdasarkan data dan fakta sejarah. Nah, berdasarkan data dan fakta sejarah, oke lanjut. Ini peta tahun 1810 atau 1812. Peta. Nah, kalau kalian lihat yang segitiga ini segitiga ini Tulungagung ini, wilayah Tulungagung. Ada Kalangbret di sebelah barat, ada Rawa atau Ngerowo itu di sebelah timur. Yang menarik di selatan itu ada satu wilayah namanya ini, Gemak. Dari catatan Francois Valentin dalam bukunya yang berjudul Old and New Oost-Indie 1862, dia mencatat penguasa yang ada di Mataram dan berbeda. Kalau tadi ada Sumodiningrat dan itu ya. Nah ini di Ngerowo itu yang berkuasa Tumenggung Wiro Dodoho. Bukan Sumodiningrat. Ini sudah berbeda datanya. Yang menarik lagi, Kalangbret tidak ada. Tapi yang muncul Pak Kuncen. Kucen yang ada di Karangrejo. Pemimpinnya namanya Engabei Derpoyudo. Kalangbret hilang, muncul Pak Kuncen. Lanjut. Ini kelanjutannya tadi, bupati yang ada di Tulungagung menurut Pemkab. Lanjut. 1733 wilayah pada masa Sunan Pakubuwono, wilayah Pak Kuncen sudah tidak ada, Kalangbret muncul lagi. Ini. Di sini ada Rawa dan Kalangbret. Jadi nampaknya ada pasang surut, dinamika. Ya, muncul tenggelam gitu ya. Lanjut. Raffles yang menulis History of Java, dia menulis 1755 setelah perjanjian Giyanti, di mana Mataram dipecah jadi dua, itu ada Yogyakarta dan Surakarta. Wilayah kita termasuk wilayah yang masuk Jogja. Di sini ada Kalangbret dan Ngerowo. Lanjut. Stasiun kereta api dibangun 1877 bareng dengan bangun jalur kereta api Blitar Kediri, dan pada tahun 1901 bulan April ketika semua prasarana dan sarana sebuah kabupaten sudah siap, maka pusat pemerintahnya dipindah dari Kalangbret ke Pendopo yang sekarang. Saya kira itu, kurang lebihnya nanti kita sambung di diskusi. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agung. Cukup jelas ya Dek ya. Dan saya kira ini menarik ya. Banyak hal yang nanti mungkin bisa kita diskusikan setelah sesi kedua. Untuk mempersingkat waktu, untuk sesi kedua ini kami persilakan untuk kepada Mas Eni untuk menjelaskan khusus apa yang ada di dalam museum. Silakan Pak Eni. Terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pendamping dan adik-adik yang belajar yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia kita bisa berkumpul di acara ini.
Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Perkenalkan, nama saya Triani Budi Santoso. Sehari-hari bertugas di Museum Darah Tulungagung. Alhamdulillah pada siang ini berkesempatan menyampaikan materi kegiatan belajar dengan judul Belajar Bersama tentang koleksi Museum Darah Tulungagung. Museum Darah Tulungagung itu sejarah awalnya dulu ada di Pendopo, adik ya. Jadi tersimpan 61 koleksi arca yang terkumpul pada masa kolonial ya. Waktu dulu itu untuk berkunjung museum yang ada di Pendopo itu harus berizin dan belum bersifat untuk kunjungan umum. Atas usulan pelajar dan mahasiswa masyarakat Tulungagung agar museum punya tempat sendiri yang mudah untuk dikunjungi. Selanjutnya pemerintah daerah Tulungagung lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu merencanakan membangun sebuah gedung. Hingga pada tahun 1996 gedung dibangun dengan nama Balai Penyelamatan Kepurbakalaan Tulungagung. Masih belum menggunakan nama museum karena sifatnya masih penyelamatan ya. 4 tahun setelah Balai Penyelamatan berdiri ya, koleksi ini mulai bertambah. Selanjutnya ganti nama menjadi Museum Daerah, itu tepatnya tahun 2000. 10 tahun berikutnya pada tahun 2010 nama berubah lagi menjadi Museum Wajakensis ya, bersamaan dengan penggantian nama Terminal Tulungagung menjadi Gayatri. Secara administrasi, lokasi museum ini sangat strategis ya, berada di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Kabupaten Tulungagung atau di Jalan Raya Boyolangu kilometer 4. Letak ini sangat strategis karena berada di wilayah yang syarat potensi dengan benda cagar budaya yang ada di Kecamatan Boyolangu ya. Di antara Candi Gayatri, Adi Canda Sanggeran, Goa Singlau Mangkleng, Goa Pasir, Goa Tritis dan beberapa lainnya. Di samping itu merupakan jalur utama menuju objek wisata pantai selatan ya Dedek ya. Jadi gagasan didirikan museum ini dimaksudkan sebagai wadah penyelamatan warisan budaya serta studi dan rekreasi bagi mahasiswa atau masyarakat umum. Berikut saya jelaskan tentang beberapa koleksi. Kita awali dari koleksi Homo sapiens wajakensis ya. Ini adalah fosil manusia purba yang diperkirakan berusia lebih dari 40.000 tahun yang lalu ya. Ditemukan oleh. Berikutnya adalah Arca Narasima Avatara. Arca ini menggambarkan penjelmaan Dewa Wisnu yang turun ke bumi berwujud manusia dengan kepala singa. Narasima ini menggunakan aksesoris, diantaranya ada rantai ya, penali, badong penutup kelamin ya. Berasal dari Gua Pasir, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, berbahan batu andesit dengan tinggi sekitar 110 cm. Berikutnya adalah koleksi etnografi ya, tentang teknologi pertanian masa lampau ya. Alat penangkap ikan ini dibuat dari bahan dasar potongan bambu yang dipecah kecil-kecil. Next, berikutnya adalah perahu ya. Perahu ini juga asli. Nanti kalau di museum bagian atas sendiri ya, ditaruh di atas. Perahu ini berasal dari Desa Sodo ya, Kecamatan Pakel. Berikutnya adalah peralatan rumah tangga ya adik ya. Ini Museum Darah Tulungagung juga memiliki tinggalan perkakas rumah tangga tempo dulu. Perkakas rumah tangga ini banyak dijumpai di masyarakat desa dan masih ada yang mengkoleksinya ya. Adapun koleksi perkakas rumah tangga yaitu museum mempunyai setrika arang. Ini adalah peralatan pertanian ya adik-adik ya. Jadi sejak tahun 1970 Tulungagung itu dikenal sebagai kota banjir. Nama Tulungagung sendiri berarti sumber besar atau pertulang besar. Semenjak disambutnya sumber air itu maka rawa-rawa menjadi kering dan kemudian berubah menjadi daerah yang subur. Pengeringan rawa-rawa itu merupakan suatu pertolongan besar bagi masyarakat Tulungagung yang kemudian dapat menjadikan
sumber mata pencarian mereka. Dengan peralatan tradisional, masyarakat agraris yang mampu menghidupi keluarganya dengan bercocok tanam ya adik. Adapun koleksi Museum Daerah Tulungagung ini berupa alat pertanian adalah landak ya adik ya. Berikutnya adalah mainan tempo dulu. Jadi mainan tempo dulu, cuman yang di Museum Daerah Tulungagung ini untuk mainan, koleksi mainan itu replika adik ya. Karena untuk mendapatkan koleksi yang asli itu sangat sulit ya, sudah rusak. Sementara sekian dulu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya minta tolong Mbak Bunga untuk mendampingi Pak Eni untuk adik-adik kita mini tour ke dalam. Adik-adik bisa berdiri masuk ke dalam museum. Berikutnya adalah koleksi ini lemari gerobak adik-adik. Ini digunakan pada masa lampau untuk menyimpan barang mewah pada masa lampau. Di antaranya seperti gerabah itu adik-adik ya. Ini adalah Arca Narasima Avatara. Ini manusia singa adik-adik ya, berasal dari Gua Pasir. Itu dulu akhirnya disimpan di Pendopo Tulungagung ya, karena faktor keamanan itu pada masalah kolonial adik-adik ya. Arca Narasima ini termasuk unik karena mempunyai penutup kelamin adik-adik ya. Ini berupa badong ya, badong yang bertali dengan rantai yang membesar ini, rantai besar. Nah, berikutnya kita masuk ke ruangan kedua. Berikutnya adalah arca kera. Arca kera ini termasuk unik dan langka karena adik-adik ya. Arca ini kalau melihat, ya betul, kera itu ketek ya. Ini ada setelah ya, atau sandaran adik-adik ya. Ya, ini ada sandaran. Berikutnya adalah sumur jobong itu. Sumur jobong ini berbahan terakota adik-adik ya. Terakota itu tanah yang dibakar adik-adik ya. Ini digunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari dan juga bisa dijadikan sebagai upacara adat. Oke. Di sampingnya lagi ada yoni. Yoni itu dalam bahasa Sakerta adalah kemaluan wanita. Yoni itu berpasangan dengan lingga. Nah, lingga itu tempatnya di sini. Lubang yang ada di sini tempat lingga, berpasangan. Lingga yoni itu berpasangan. Nah, lingga yoni itu dianggap sebagai lambang kesuburan, bisa juga dijadikan lambang batas wilayah. Ini banyak ditemukan di Tulungagung, Pegunungan Selatan. Jadi batas wilayah itu ditandai dengan lingga. Kalau melihat ini belum selesai pembuatannya. Yang benar lihat ini. Nah, dalam upacara adat dulu, lingga yoni ini berpasangan masuk ke sini, ada air mengalir gini keluar sini. Lah, air ini dianggap air suci. Menguai padi gitu. Selanjutnya keris akan di. Oke, saya mau ngelanjutin dari ini sudah arit toh. Kemudian arit ini yang buat adalah pande. Pembuat arit, pembuat apa namanya, alat-alat pertanian yang dari logam, namanya pande. Ini keris senjata, ada tombak. Pembuatnya namanya empu, pinter. Tempat membuatnya namanya keris. Adalah awalnya sebagai senjata, kemudian berkembang sebagai status sosial. Ada yang dikasih emas, kinatah emas, sehingga ketika dipakai terus kita tahu, oh ini Demang, oh ini lurah, oh ini orang kaya. Itu tergantung dari keris yang dia pakai. Ya, warangkanya juga macam-macam. Ada yang ini namanya gabelan.
ini gaya Yogyakarta, ya. Kemudian yang ini gaya Surakarta, itu gaya Yogyakarta. Itu. Intinya di situ bahwa kita melihat pusaka itu bukan dari sisi goibnya ya. Terima kasih adik-adik, terima kasih sekali. Kita sudah tour mini tadi di dalam. Sedikit banyak sudah tahu apa isi yang ada di dalam, dan harapan kita nanti kalian bisa datang ke sini ya. Nanti mungkin bisa dikoordinir oleh Bapak Ibu atau orang tua atau teman selama jam kerja Senin sampai dengan Jumat kita masih ada di sini. Ya, informasi apapun masih bisa kalian dapatkan. Baik, terima kasih, dan waktu akan kembalikan kepada pembawa acara pada saat ini, Mbak Ibu Vera. Terima kasih, Bu. Ya, demikian tadi sudah kita lewati materi demi materi dan sudah keliling museum. Kalau terasa belum puas melihat ini, bisa ke sini sendiri atau bersama sanak keluarga, bersama teman. Boleh ya berkunjung ke sini gratis. Nanti bertemu dengan Pak Eni, dengan Pak Andi yang bisa menjelaskan lebih lanjut jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira hari ini belum tersampaikan. Baiklah adik-adik sekalian, ini waktu kita sudah selesai, tapi sebelumnya foto bersama dulu untuk masing-masing sekolah. Dipersilahkan untuk dari sebelah sana, dari SMK 1 Rejo Tangan, ya silahkan. Maju ke depan semua dek, foto bersama beserta Bapak Ibu Guru Pendamping. Silahkan Bapak Ibu Guru Pendamping juga ikut foto bersama. Silahkan narasumber dan moderator. Bapak Bayu, moderator ikut berfoto dulu. Pak Win aja, Pak Win, monggo Pak Win. Sama Mas Amrul. Oh Pak Win. Mas Fajar, gantian Mas Fajar foto. Ayo Mas Fajar dan Bu Vera. Silakan Bu Vera. Monggo Bu Vera dan Mas Fajar, gantian. Engko panggah aku waleh. Aja muni mboten. Hooh ngono lho. Nah. Satu, dua, tiga. Ya, kapok. Urung toh. Bentar, satu lagi ya. Yuk, 3, 2, 1. Tangan kanan di dada kiri, museum di hatiku. Terima kasih adik-adik sekalian, bisa langsung meninggalkan tempat. Sampahnya jangan lupa dibawa atau ditaruh di tempatnya. Lalu mengambil sertifikat di tempat registrasi tadi. Saya minta tolong tempat sampean. Sampahnya bisa dibawa, ditaruh di belakang ya. Nah, cedai speaker. Silahkan taruh aja dari di situ. SMK 1, SMK mana ini? SMK 2 Tulungagung. Silahkan. Sampah yang masih di bawah, Bapak Ibu Guru dibawa ke pendamping. belakang. Oke, taruh di bawah aja. Senyum. Ilate ketok ilat ngono. Senyumnya jadi gaya-gaya sing tulus toh ya. Wis warek bareng. Mangap.
Tangan kanan di dada kiri, museum di hatiku. Ya, terima kasih adik-adik sekalian bisa meninggalkan. Oh ya, salam budaya. Terima kasih adik-adik bisa meninggalkan tempat. Sampahnya jangan lupa diberesin sekalian. Lalu mengambil piagam atau sertifikat di tempat registrasi tadi. Adik-adik sampahnya saya minta tolong ya. Makasih. Dengan demikian berakhir acara pada hari ini. Dari saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.